Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm, belajar agama. Dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang penyakit-penyakit lisan, maka pada sore hari ini dan insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tafsir Al-Quran, yaitu kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan panggilan. Panggilan dari siapa? Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi apabila kita membuka Al-Quran, kita membuka lembaran-lembaran mushaf, maka kita mendapatkan di dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Maka di sini sebagai orang yang mengaku beriman, ya, kita semuanya alhamdulillah dikasih kenikmatan oleh Allah, nikmat iman. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada para rasul, para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Maka selayaknya dan sepantasnya bagi orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, seorang muslim ataupun seorang muslimah, ketika membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi kita perlu mempelajari isinya, mempelajari maknanya, ya, mencari tahu apa kandungan dari ayat tersebut, ya, karena kita meyakini para pecinta iman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dihafal. Membaca Al-Quran itu penting, dan ada pahala, ada ganjaran di situ. Menghafal Al-Quran itu juga penting, karena di situ bernilai pahala dari Allah Azza wa Jalla. Namun yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita mentadabburi, mempelajari, ya, kemudian mengkaji isi dari Al-Quran, supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran di sini belajar cara membacanya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Mempelajari Al-Quran juga dengan mempelajari isinya, kandungannya. Ya. Maka marilah kita sempatkan waktu, kita luangkan waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Mulai dari surat yang pasti kita baca, surat Al-Fatihah, kita pelajari maknanya. Kita ulang-ulang tafsir dari Al-Fatihah ini apa? Karena Al-Fatihah ini pasti kita baca di saat kita sholat, ya, atau ketika kita mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, kita bisa menyimak. Kemudian surat-surat pendek yang sering kita baca di saat sholat, surat-surat pendek yang sering kita dengarkan kalau kita jadi makmum, ini kita pelajari maknanya, kita pelajari kandungan isinya, ya, supaya ketika kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tapi sambil merenungi dan memikirkan isinya. Dan tentunya di antara ayat-ayat Al-Quran yang juga perlu kita perhatikan, kita pelajari, semua ayat Al-Quran ini perlu kita pelajari. Ya, di antaranya adalah ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Pembahasan ini para pecinta iman kami ambil dari sebuah buku atau sebuah kitab yang berjudul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Nida'atur Rahman, panggilan
panggilan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita mengaku beriman, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita meyakini, mempercayai rukun iman semuanya, maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu, dalam buku ini atau kitab ini disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, beliau adalah seorang guru di Masjid Nabawi rahimahullahu taala. Di dalam buku ini beliau menyebutkan ada sekitar 90 ayat. Ada 90 ayat Al-Qur'an yang dimana pada ayat-ayat tersebut Allah memulai ayat tersebut dengan panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi Al-Qur'an, kitab suci yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga sebagai pedoman hidup kita, Al-Qur'an ini, kemudian As-Sunnah. Maka di dalam Al-Qur'an ini para pecinta iman ada kurang lebih 90 ayat, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi dalam Al-Qur'an ada 90 panggilan. Ya, 90 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka tentunya kita harus memberikan fokus, memberikan perhatian ketika ada ayat yang dimulai dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Disebutkan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, seorang sahabat yang mulia, yang dimana sahabat ini beliau diberikan ilmu oleh Allah dalam tafsir. Ya, selain Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikasih ilmu oleh Allah, dianugerahi ilmu oleh Allah dalam tafsir Al-Quran, maka di antara sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga dianugerahi oleh Allah ilmu tentang tafsir adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, dan ini disebutkan oleh penulis dalam kitab beliau ini, idza sami'ta Allaha yaqul, idza sami'ta Allaha yaqul, apabila Anda mendengar, ya, atau apabila Anda membaca, Allah berfirman, apabila Anda membaca firman Allah yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila Anda membaca atau melewati ayat yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu fa'irha sam'aka, maka fokuskan pendengaran Anda. Fa'ariha sam'aka. Ya, maka fokuskan pendengaran Anda, fokuskan pikiran Anda. Kenapa demikian? Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan nasihat, apabila Anda sedang membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an, kemudian Anda melewati ayat yang dimulai panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskan pendengaran Anda, fokuskan penglihatan Anda. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa innahu khairun yu'maru bihi au syarrun yunha anhu. Karena setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan. Fa innahu khairun yu'maru bihi au syarrun yunha anhu. Setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini ada dua kemungkinan para pecinta iman. Setelah ya ayyuhalladzina amanu ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada perintah. Ya, yang dimana perintah ini kalau kita kerjakan, kita laksanakan, kita dapat pahala, kita dapat ganjaran, kita dapat kebahagiaan. Au syarrun yunha anhu. Atau setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada larangan.
yang kita dilarang melakukan sesuatu tersebut. Ya. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari melakukan hal-hal tertentu. Ya, yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari kalau ini adalah larangan, ya. Jadi ini semuanya manfaatnya kembali kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya untuk kita pelajari dan manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita melewati ayat-ayat di antaranya yang berisi ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ bisa jadi ada perintah atau bisa jadi ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tadi ucapan siapa? Ini adalah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, di sini kita masuk kepada pembahasan yang pertama, panggilan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya tentunya kami berharap para pecinta al-iman sambil melihat mushaf, melihat Al-Qur'an. Ya, yang ada terjemahannya. Yang ada apa? Terjemahannya. Supaya kita bisa lebih maksimal dalam mempelajari kitab ini. Ya. Panggilan yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, panggilan bagi orang yang beriman adalah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-104. Surat Al-Baqarah ayat ke berapa? Ayat ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Al-Baqarah 104, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim." Ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat ke-104. Allah berfirman di situ, Allah memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Zat yang menciptakan kita. Kita dipanggil oleh Zat yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan. Zat yang mengatur alam semesta ini, jagat raya ini, dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Kita dipanggil oleh Allah yang kita suatu saat akan kembali kepadanya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ya. Nanti akan kita jelaskan, kita akan baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau ini tentang penjelasan Al-Baqarah 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina wa qulu durna wasma'u. Akan tetapi katakanlah unzurna. Ya. Tunggulah kami. Berikanlah waktu kepada kami. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Bagi orang-orang yang kafir, mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini panggilan pertama yang dicantumkan, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 104. Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau mengatakan, hada nida'ullahi ta'ala li ibadihil mu'minin. Ini adalah panggilan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Jadi panggilan ini kepada orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman, enggak dipanggil dalam ayat ini. Hada nida'ullahi ta'ala li ibadihil mu'minin, nadahum bi unwanil iman. Allah memanggil mereka dengan keimanan. Baik orang-orang yang beriman. Li'annal mu'mina hayyun imanuhu. Karena orang yang beriman itu hatinya itu hidup. Orang yang beriman itu hatinya itu hidup.
Ya, siap untuk menerima perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan siap meninggalkan larangan-larangannya. Ini kalau orang itu punya iman. Ya. Jadi iman ini, para pecinta iman, ini nikmat yang sangat-sangat penting, sangat berharga. Dengan iman, seseorang itu bisa mudah beribadah, nikmat dalam beribadah. Dengan iman, seseorang akan mudah untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dengan iman, seseorang akan mudah bersabar di saat mendapatkan musibah. Ya. Dengan iman, seseorang akan mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Fa in li'annal mu'mina hayyun imanuhu, hayyun bi imanihi, karena orang yang beriman itu hatinya hidup dengan keimanannya. Yasma'u wa yaqil wa yaqdiru 'alal fi'li wa tarki bi khilafil kafir. Orang yang beriman itu peka. Ya. Ketika membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan orang-orang kafir. Fa innahu la yasma'u wa la yaqil wa la yaf'alu in umira wa la yatruku in nuhiya. Orang-orang kafir ini mereka enggak mendengar. Summun, bukmun, umyun. Ya. Orang-orang kafir ini mereka enggak mendengar, mereka enggak berpikir. Mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Wa'lam ayyuhal qari li hadan nida anna Allah ta'ala idza nada ibadahul mu'minin innama yunadihim liya'murahum bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum. Ketahuilah. Ya, marilah kita ketahui. Ketika Allah memanggil kita yang dimulai dengan panggilan keimanan, maka dalam panggilan itu terdapat perintah yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan kalau kita melaksanakan perintah itu. Ya. Auliyan hahum amma fihi syaqa'uhum wa nuqsanuhum. Atau di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu itu ada larangan. Ya. Larangan yang harus kita jauhi. Ya. Larangan yang apabila itu kita jauhi, kita akan terhindar dari kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan. Ya. Auliyubashirahum, atau Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk diberikan kabar gembira. Auliyubashirahum, au yungdiruhum, atau Allah memanggil orang yang beriman untuk diberikan peringatan. Yungdiruhum, ya. Auliyu'allimahum ma yanfa'uhum, ya. Atau Allah mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi ini ketika Allah memanggil orang yang beriman, maka di situ ada perintah atau ada larangan, atau berisi kabar gembira bagi orang-orang yang taat, ya, dan ada peringatan bagi orang-orang yang beriman dari kemaksiatan, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nadallahu ta'ala ibadahul mu'minin fi hadhil ayah liyanhahum an kalimati ra'ina. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 104, Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menggunakan kata atau menggunakan kalimat ra'ina. Ya. Kalimat apa? Ra'ina. Artinya ra'ina ini perhatikanlah kami. Ya. Perhatikanlah kami. Allah melarang orang-orang yang beriman berkata kepada Nabi SAW, ra'ina, perhatikan kami. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, maka hendaknya para sahabat ini jangan mengatakan kepada Nabi ra'ina. Ya. Janganlah mengucapkan kepada Nabi kata-kata ra'ina, perhatikanlah kami. Ya. Perhatikanlah kami. Kenapa demikian? Karena disebutkan wa yurshiduhum ila kalimati ungdurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Jangan kalian mengucapkan ra'ina. Wa qulu ungdurna, wa qulu ungdurna. Ya. Tapi ucapkanlah ungdurna, perhatikanlah kami. Ya, wasma'u, dan dengarkanlah. Di sini wadzalika li'annal munafiqina minal yahudi kanu yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'ina wa hiya fi lughatihim al-ibriyah bima'na al-istihza was-sukhriyah.
Kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman menggunakan waktu itu, yaitu para sahabat, menggunakan kata ra'ina, perhatikanlah kami. Jadi ketika Nabi mengajarkan ilmu, maka para sahabat dilarang mengucapkan ra'ina, perhatikanlah kami. Ya. Ya, padahal seorang murid itu boleh-boleh saja mengatakan kepada gurunya, wahai guru, perhatikanlah kami. Jadi seorang guru kalau ngajar itu kan bukan hanya untuk dirinya, tapi dia memperhatikan murid-muridnya. Ya. Jadi seorang guru itu nggak bisa cuek sama muridnya. Harus perhatian sama murid-muridnya, anak didiknya. Ya. Adab-adabnya, mungkin ada muridnya yang ngantuk, maka diingatkan misalnya. Ada muridnya yang ketika pelajaran itu ngobrol, maka diingatkan. Ya. Ini seorang guru menjaga adab kepada murid-muridnya tentang menyampaikan ilmu. Ketika itu para sahabat mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami ya Rasulullah. Ya, perhatikanlah kami. Ya, maksudnya jangan terlalu cepat dalam menyampaikan ayat, supaya kami bisa memahaminya. Ya, supaya kami bisa menyimaknya. Maka Allah melarang menggunakan kata ra'ina karena orang-orang Yahudi yang mereka ini orang-orang munafik juga, sudah munafik. Ya, orang munafik itu mereka orang yang menampakkan Islam tapi di dalam hatinya benci sama Islam. Ini munafik. Menampakkan Islam, casingnya itu Islam, tapi dalam hatinya benci sama Islam. Ini orang-orang munafik. Jadi ada orang-orang Yahudi itu memanfaatkan ucapan ini, ra'ina. Ya. Ra'ina itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya perhatikan kami. Kalpi ra'ina kalau dalam bahasa orang-orang Yahudi itu maksudnya adalah penghinaan. Ya, penghinaan atau pelecehan. Artinya ra'ina dalam bahasa orang Yahudi itu adalah bodoh sekali. Ya. Jadi dalam orang-orang Yahudi itu benci sama orang-orang Muslim. Orang-orang Yahudi itu benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho. Ya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini selama-lamanya enggak akan ridho sama orang Islam. Ya. Mereka akan mengerahkan segala upaya, melakukan segala cara supaya orang Islam ini keluar dari agamanya dan mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, di antara mereka itu ada yang mengolok-ngolok Nabi, mengejek Nabi SAW, merendahkan Rasul SAW, yaitu dengan mengucapkan warra'ina. Jadi ketika orang Yahudi ini ada yang datang di majelisnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, ada orang Yahudi yang datang. Ya, ada yang ikut. Kemudian orang Yahudi mengucapkan ra'ina. Ya. Seolah-olah mereka niru para sahabat, yaitu perhatikan kami. Padahal orang Yahudi ketika mengucapkan kepada Nabi kata ra'ina, kalimat ra'ina itu maksudnya membodoh-bodohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jahatnya orang-orang Yahudi. Makanya di sini penulis mengatakan fakanu bidzalika yastahzi'una birrasuli sallallahu alaihi wasallam wa yaskharuna minhu. Maksudnya waktu itu mereka mengolok-olok Nabi, melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal istihza'u birrasuli wasukhriyati minhu kufrun. Mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekufuran. Ya, kekufuran. Ya. Fanahallahu ta'ala al-mu'minin an yaqulu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam idza jalasu ilaihi yata'allamuna al-kitab wal hikmah ra'ina. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman ketika mereka duduk mengambil ilmu, menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dilarang mengucapkan kalimat ra'ina. Ya. Mereka para sahabat ketika di saat duduk di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menimba ilmu,
maka para sahabat dilarang mengucapkan kalimat ra'ina. Ya, mengucapkan kalimat ra'ina karena ini nanti mirip dengan kalimatnya orang Yahudi. Yang dimana orang-orang Yahudi ketika mengucapkan ra'ina, itu maksud orang-orang Yahudi ini adalah mengejek ya atau mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini waliyaqulu badalaha wa hiya fil arabiyyati bima'naha ungdurna bima'na amhilna, ya. Kemudian Allah setelah melarang orang-orang yang beriman menggunakan kalimat ra'ina, yang itu artinya adalah perhatikan kami, karena orang-orang Yahudi juga menggunakan kalimat tersebut tapi tujuannya jelek, tujuannya jahat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti, memberikan solusi, ya, memberikan apa? Solusi. Walakin waqulu, di sini la taqulu ra'ina waqulu ungdurna, waqulu ungdurna, ya. Waliyaqulu badalaha, hendaknya orang yang beriman itu, hendaknya para sahabat mengganti kalimat ra'ina dengan kalimat ungdurna, ya, yang artinya amhilna, berikan kami waktu, berikan kami kesempatan ya Rasulullah untuk memahami apa yang Anda sampaikan, ya, amhilna. Wala ta'jal alaina hatta nahfadha aw nafhama ma taqulu lana. Jangan Anda tergesa-gesa ya Rasulullah ketika mengajarkan ilmu kepada kami, supaya kami bisa hafal dan kami bisa memahami apa yang Anda ajarkan. Ya. Jadi para pecinta iman yang Allah muliakan, di saat Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman dari sesuatu, maka Allah memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman menggunakan kalimat atau ucapan ra'ina, perhatikanlah kami, karena orang-orang Yahudi menggunakan kalimat tersebut dengan tujuan yang jahat, maka Allah ngasih gantinya. Wa qulung durna, maka ucapkan ungdurna. Ungdurna itu yaitu berikanlah kami waktu, ya. Dan ini adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengharamkan kita riba misalnya, Allah mengharamkan riba, maka Allah ngasih jalan keluar, ada jual beli. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika Allah mengharamkan riba, Allah memberikan jalan keluar berupa jual beli. Ketika Allah mengharamkan zina, maka Allah memberikan solusi berupa nikah yang halal, nikah yang syar'i. Ya. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka di sana masih ada jalan keluar. Allah mengharamkan babi, mengharamkan darah. Allah juga menghalalkan menghalalkan daging sapi, daging kambing, daging ayam. Masih banyak yang halal. Ya, Allah mengharamkan hal-hal tertentu, kemudian Allah menghalalkan masih banyak lagi daripada yang diharamkan. Ya, jadi kembali kepada pembahasan kita. Ketika Allah melarang orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, mengucapkan ra'ina, maka Allah memberikan ganti. Wa qulung durna wasma'u. Ya. Maka ucapkanlah ungdurna, berikanlah kami waktu. Ya, ungdurna, berikanlah kami waktu. Ya. Di sini juga para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang guru mengajar, atau seorang dosen atau seorang pendidik mengajar, itu hendaknya jangan cepat-cepat, ya. Jangan tergesa-gesa dalam menyampaikan ilmu. Jangan terlalu cepat ingin selesai, karena pemahaman orang itu berbeda-beda. Ada murid itu yang cepat paham, ya, cepat nyantol kalau orang Jawa itu. Ada seorang murid itu yang mungkin agak lambat pemahamannya. Untuk mencerna pelajaran itu mungkin butuh waktu. Maka tentunya seorang guru juga, seorang pengajar, ketika menyampaikan ilmu juga tentunya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, berusaha bagaimana muridnya itu paham. Ya.
Dan Nabi SAW beliau orang yang fasih dalam bahasa Arabnya, fasih dalam menyampaikan ya wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Ya. Para sahabat juga minta kepada Rasul supaya ungdurna, ya, berikanlah kami waktu agar kami bisa menghafal dan memahami apa yang Anda sampaikan ya Rasulullah. Itu maksudnya di situ. Wa amarahum bil isgha' was sima' inda talaqqil ilmi wal ma'rifati wa ta'addubi fi dzalika. Ya, wasma'u, di sini Allah mengatakan wa qulung durna wasma'u, dan dengarkan. Ya, dengarkan. Maka Allah memerintahkan para sahabat di sini untuk al-isgha', memfokuskan pendengaran, was-sama', dan memfokuskan menyimak pembicaraan. Ya, inda talaqil ilmi wal ma'rifati wa ta'addub fi dzalik. Ketika mereka mendengarkan ilmu. Ya, wasma'u. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita para pecinta iman, ketika kita hadir di sebuah pengajian, kita hadir di sebuah majelis ilmu, majelis ta'lim, ya, atau kita belajar di bangku perkuliahan atau bangku pondok pesantren, disampaikan pelajaran, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Rasul SAW, maka wasma'u, dengarkan. Ya, ini Allah yang memerintahkan wasma'u. Ini ayat ini disampaikan kepada Allah, turunkan kepada para sahabat, wasma'u, dan dengarkan. Dan bukan hanya para sahabat, kepada kita semuanya orang yang beriman, karena panggilannya tadi ya ayyuhalladzina amanu, wasma'u, maka dengarkan. Ya, maka dengarkan, karena dengan mendengar, dengan menyimak, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya, kita kurang fokus, ya, maka tentunya ilmu yang didapatkan tidak maksimal. Ya, bisa jadi kita salah paham. Khawatirnya bukan malah dapat ilmu, tapi kita salah paham, salah memahami pelajaran yang disampaikan. Ya, maka di sini Allah mengatakan wasma'u wa qulung durna wasma'u. Ya, wa alamahum. Kemudian Allah berfirman walil kafirina adzabun alim. Ya, dan bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi tadi yang mengolok-olok Nabi SAW, yang menghina Rasulullah SAW, bagi mereka azab yang pedih. Walil kafirina adzabun alim. Di sini penulis mengatakan wa a'lamahum anna lil kafirina wa humul mustahzi'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasakhiruna minhu minal yahudi wa ghairihim adzaban aliman ay syadidan mujian. Allah memberikan kabar, Allah memberikan berita, Allah memberikan informasi bahwasanya bagi orang-orang yang kafir itu azab yang pedih, azab yang ngeri, azab yang menyakitkan. Ya. Waqad yanaluhum fid dunya qabla al-akhirah. Dan azab yang pedih ini bagi orang-orang kafir bisa didapatkan ketika mereka di dunia sebelum di akhirat. Ya. Azab yang Allah berikan kepada orang kafir ini bisa diturunkan di dunia sebelum azab yang ada di akhirat. Ya. Maka jangan kita tertipu sama orang-orang kafir ini. Ada mungkin orang-orang kafir hidupnya enak, ya, bercukupan materinya melimpah, ya. Tapi orang-orang kafir ini ketika mereka enggak beriman, bahkan di antara mereka ada yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan dikira hidup mereka ini tenang-tenang saja, orang-orang kafir ini. Allah sudah menjelaskan walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Ya. Azab apa? Azab yang pedih. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai seorang muslim, tetap kita berakhlak baik kepada orang-orang kafir. Bermuamalah yang baik. Ya. Masalah akidah harus tegas. Ya, apalagi di bulan Desember seperti saat ini rawan-rawan dalam masalah akidah, masalah al-wala wal bara. Ya. Ini hati-hati. Jangan sampai kita mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir dan sebagainya. Karena jelas Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin.
Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Bagi kalian akidah kalian, bagi saya akidah saya. Ya. Jadi toleransi kita berbuat baik sama orang kafir itu dalam masalah duniawi. Kalau ada mereka yang sakit ya kita jenguk. Kalau ada kerja bakti bareng, ya kita kerja bakti bareng-bareng. Ya. Adapun dalam masalah akidah, jangan dicampur adukkan. Jangan dicampur adukkan. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir ini mereka nggak mau beriman, mereka nggak mau taubat, ya, dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah jelas mengatakan walil kafirina adzabun alim. Dan bagi mereka orang-orang kafir ini azab yang pedih. Wa fi hadil ayatil karimah bayanu wujubil adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini para pecinta iman terdapat pelajaran pentingnya beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjaga adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab kita kepada Nabi bagaimana? Yaitu diantaranya mentaati perintah-perintah beliau. Apa yang Nabi perintahkan, maka kerjakan. Kalau perintah itu wajib, maka harus kita kerjakan. Kalau perintahnya Nabi itu hukumnya sunnah, ya silakan dikerjakan atau silakan tidak. Karena perintah itu ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, jadi adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mentaati perintah-perintah beliau. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan beliau. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ya, Rasulullah mengabarkan adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, maka kita benarkan. Kemudian yang keempat, adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu beribadah kepada Allah dengan tuntunan beliau, sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi tadi yang mereka mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi, ya, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang yang beriman, ya, kita mengakui jasa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa beriman, kita bisa Islam itu karena Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, kemudian karena jasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah yang berdakwah, beliau mendakwakan tauhid di kota Makkah 13 tahun. Ya, beliau dilempari batu, beliau diancam dibunuh, beliau diusir. Ya, kita semuanya bisa menikmati indahnya Islam, bisa menikmati nikmatnya iman itu karena taufik dari Allah, karena hidayah dari Allah, kemudian karena jasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam ayat ini sekali lagi para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhati-hati menjaga adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adab kita kepada Nabi tadi ada 4. Kemudian kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi kita pelajari. Ya. Selain kita belajar Al-Qur'an, tafsirnya Al-Qur'an, kita juga meluangkan waktu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga wajib membela Nabi. Kalau Nabi itu dihina, kalau Nabi dilecehkan, kita wajib membela. Ya. Karena kita mengakui jasa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang tidak kalah pentingnya juga kita sering-sering bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu mungkin satu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 104. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.